Sebelumnya aku udah pernah membahas tentang Guild Diabolos guys, Guild pemburu naga yang akan tampil di misi 100 tahun ini. Nah, tahu nggak sih, selain Guild Diabolos, Nasu dan teman-temannya masih akan melawan satu guild kuat lagi yang akan mengganggu mereka dalam menyenggel Dewa Naga. So, guild tersebut apa? Dari thumbnail mah harusnya tahu lah ya. Yoi, guild itu bernama God Owl, guild alkemis yang juga sarang dari Dewa Naga Firnis. Nah, guild ini tuh kalau ku bilang ya, salah satu guild ternaas di Fairy Tail misi 100 tahun ini. Kenapa? Ya, karena 95% anggotanya mokat semua. Aduh, emang sedih ya nasib guild satu ini. Nah, guild ini tuh terletak di tenggara benua Giltina, lebih tepatnya sih di kota Vilan. So, kira-kira bangunan guildnya tuh seperti ini guys. Kok kayak bangunan Arabian Night gitu ya? Unsur alkemisnya mana? Kok nggak ada? Ya udahlah ya, namanya juga cerita, suka-suka autornya aja. So kalau gitu langsung aja, ini dia semua anggota guild God Owl. Pertama, Eni Signario. Eni ini adalah saudara perempuan Luso, yang mana otaknya itu dicuci oleh Firnis, sehingga dia menjadi anggota Guild God Owl. Nah, Eni ini memiliki kepribadian dingin guys. Ia merasa sifat konyolnya God Serena adalah sebuah hal yang menjijikkan. Oleh sebab itu, dia ingin sekali menghajar tuh orang, apalagi setelah gagal dalam tugasnya mengambil batu inti Dogra. Ya udahlah ya, makin kesel lah nih cewek. Hanya saja hal itu dicegah oleh Duke, yang katanya sekonyol-konyolnya tuh orang, gini-gini teman kita juga loh. So, dalam hal kekuatan, Eni memiliki kemampuan bernama Purgatory, sebuah kemampuan yang dapat merubah suatu area menjadi dunianya sendiri. Dunianya ini seperti di neraka, di mana banyak pohon-pohon yang mati, tulang berserakan di mana-mana, langit ditutupi awan hitam, serta ada sungai yang seperti larva. Nah, Eni ini menganggap siapapun yang terjebak di dunianya ini tidak akan bisa keluar. Berikutnya, Luso Signario. Saudara kembar Ani ini adalah, ya kurang lebih sama sih guys ya, kayak si Ani tadi, dimana dia itu otaknya dicuci oleh Firnis, lalu bergabung deh dengan Guild God Owl. Nah, sebenarnya mereka berdua ini berasal dari guild bernama Fire and Flame guys, sebuah dark guild yang dibentuk oleh Dewa Naga Api Ignia. Luso ini memiliki kepribadian yang ceria, beda dengan saudaranya Ani yang lebih dingin. Nah, dia juga bersahabat dengan God Serena guys, berbanding kebalik dengan Eni yang sangat memusuhinya. Terus dalam hal kekuatan, Luso ini memiliki kemampuan yang bernama Dream Dead Ward, sebuah kemampuan yang mirip kayak Eni tadi, di mana ia dapat merubah suatu area menjadi dunia yang bertemakan taman bermain. Nah, yang mana di situ tuh ada bunganya, ada boneka-bonekanya juga, terus ada apa lagi ya? Ya, lihat sendiri aja lah ya. Next, Athena. Perempuan robot satu ini adalah boneka alkimia yang diciptakan oleh Duke Barbaroa atas permintaan masternya di masa lalu, Eleftheria, yang mana tujuan boneka ini diciptakan untuk mengalahkan Dewa Naga. Nah, kekuatan Athena ini nggak main-main guys. Ia dapat mengalahkan naga dengan mudahnya. Akan tetapi, tak hanya mengalahkan naga, ia juga membantai seluruh kota yang ada di sekitarnya, yang membuat Eleftheria ini berpikir, "Ini robot kayaknya belum sempurna deh. Ia harus disempurnakan lagi, contohnya dikasih perasaan." Nah, seiring disempurnakannya robot ini, Duke meninggal hingga akhirnya membuat Athena kehilangan arah dan memutuskan untuk berkelana mencari sebuah kehidupan. Nah, dalam perjalanannya banyak hal yang terjadi, salah satunya ada banyak orang yang mengikutinya dan memujanya juga. Dan lambat laun, orang-orang tersebut membentuk sebuah sekte penyihir putih yang dikenal sebagai Rebellious. Nah, seiring berjalannya waktu lagi nih, Athena meninggalkan kultus tersebut dan kembali memulai perjalanannya. Hingga akhirnya ia pun bertemu Duke kembali, orang yang dulu dia pikir sudah mati. Duke menawarkan sebuah penawaran kepada Athena, yang dimana katanya ia bisa memberikan perasaan kepada Athena
Sehingga Athena pun tergiur dan setuju untuk gabung ke Guild God Owl. Well, dalam hal kekuatan, ia memiliki kemampuan bernama Whiteout, kemampuan yang sama yang dimiliki oleh Varys. Di mana dengan kemampuan ini, Athena bisa menyedot dan menguras sihir orang lain. Terus, ia juga bisa mengeluarkan laser dari matanya, guys. Cuma, karena elemen lasernya ini sihir putih, jadi lasernya tersebut bisa dimakan oleh Sting. Selanjutnya, Athena 2. Ini adalah versi kedua dari Athena yang diciptakan oleh Duke sesaat setelah Duke tahu kalau Athena yang pertama sudah tidak lagi berguna. Nah, menurut Duke, Athena 2 ini tidak memiliki emosi, sehingga versi yang kedua ini jauh lebih kuat dari sebelumnya. Dan itu benar. Ia tampak lebih menakutkan, lebih dingin, dan lebih patuh dari Athena yang pertama. Nah, di mana kekuatan yang dimilikinya itu ada? Ya, karena basicnya itu diciptakan oleh sihirnya Wendy dan Rogu ya, otomatis ia bisa menggunakan sihir mereka, guys. Yang mana ia bisa menggunakan sihir angin, bayangan, dan sihir penyembuhan juga. Genai. Pria tinggi dan berotot ini adalah pengguna alkimia asap, guys, yang mana ia mampu merubah apapun menjadi asap. Bahkan ya, es pun bisa dirubahnya menjadi asap loh. Nah, asapnya ini sangat kuat, bahkan lebih kuat dari hembusan anginnya Wendy. Hal itu terlihat ketika Wendy hendak menyapu asapnya ini menggunakan sihir anginnya. Tapi apa yang terjadi? Nggak terjadi apa-apa, guys. Nah, dari segi penampilan, nih orang terlihat seperti Goemon. Muka dicoret-coret, memakai kimono, pakai sendal kayu. Ya, intinya Jepang banget lah. Berikutnya, Kotetsu. Kalau sebelumnya kan mirip Goemon tuh. Nah, kalau yang ini mirip ninja, guys. Dimana alkemis mereka ini saling berhubungan. Nah, Kotetsu ini memiliki kemampuan mengubah apapun yang ia sentuh menjadi besi. Nah, kemampuannya ini bisa ia combo dengan asap miliknya Genai tadi, guys. Dimana ketika Genai menggunakan asapnya, Kotetsu akan diam-diam menyerang dan mengubah musuhnya menjadi besi. Terus dari segi penampilan, ya ninja banget sih ya. Mukanya ditutupi kain, baju serba hitam, dan memiliki pedang di belakang punggungnya. Sai. Sai ini adalah orang pertama yang akan menunjukkan batang hidungnya, guys. Ketika orang-orang lagi sibuk-sibuknya melawan Dograma, ia malah nyari kesempatan buat nyuri batu inti Dogra. Nah, dari segi kekuatan, menurutku unik loh, guys. Dimana dengan teknik alkemis bernama Bond, ia mampu mengubah seseorang menjadi orang yang ia pikirkan. Nah, contohnya tuh begini. Di saat Grey memikirkan orang yang paling ia cintai, maka ia akan berubah menjadi orang yang ia cintai tersebut. Nah, orang yang dicintai Grey siapa? Ya, tentunya Juvia. Maka Grey akan berubah menjadi Juvia. Nah, sayang guys, kemampuannya ini tidak ia gunakan kepada Natsu ataupun Lucy. Padahal gua pengen tuh lihat Natsu sama Lucy berubah satu sama lain. Ada sih berubahnya, tapi berubahnya tuh ke arah yang lain. Kayak ini tuh, Lucy berubah menjadi Brandis, sedangkan Natsu berubah menjadi Grey. Cuma itu kan case-nya berbeda ya, dimana si Saki ini menanyakan pertanyaan yang berbeda. Nah, dimana buat kalian yang nggak tahu, Sai ini bisa merubah seseorang itu sesuai apa yang ia tanyakan. Kalau ia bertanya tentang siapa orang yang paling kamu cintai, maka kamu akan berubah sesuai orang yang kamu cintai. Begitu. God Serena. Karakter ini pasti kalian tahu lah ya. Wong dianya aja udah nongol pas Arc Spriggan 12 lalu. Dia ini sebetulnya udah mati guys, cuma dihidupkan kembali oleh teknik alkimianya si Duke. Nah, setelah bangkit, ia pun menjadi kayak boneka gitu dan bergabung dengan Guild God Owl. Nah, dia ini dijuluki sebagai Dewa 8 Naga guys. Hal itu dikarenakan di dalam dirinya terdapat 8 lakrima naga yang berbeda-beda. 8 lakrima itu apa aja? Yaitu ada Lightning Dragon Slayer Magic, Cavern Dragon Slayer Magic, Purgatory Dragon Slayer Magic,
Seeking Dragon Slayer Magic, Gale Dragon Slayer Magic, Diamond Dragon Slayer Magic, Spark Dragon Slayer Magic, dan Darkness Dragon Slayer Magic. Nah, anyway, di masa lalu sebelum tersesat, Serena ini merupakan seorang penyihir suci guys, yang sama kayak Makarov, Jura, dan teman-teman lainnya. Nah, setelah berakhirnya pertarungan antara Fairy Tail dan Tartaros, ia pun membelot ke kerajaan Alvarez sebelum akhirnya mati di tangan Agnologia dan hidupkan kembali, terus join ke Guild God Owl. Emang hidupnya ini kagak jelas ya, luntang-lantung kesana kesini cuk. Duke Barbaroa. Bapak-bapak mata satu ini adalah sebuah konsep yang diciptakan dan dikendalikan oleh Dewa Naga Emas Firnis. Nah, ini orang sebetulnya udah mati guys, tapi kalau dibilang mati sih nggak juga ya. Soalnya ada tuh orang yang teridentifikasi kalau dia itu hidup, yaitu kakek-kakek bernama Zalam ini. Nah, yang gua bingung ya, kok di manganya nggak ada disebutin, tapi di webnya ada. Ada ditulis kalau si Zalam ini tuh ya hidup. Aduh, gimana ya, bikin bingung aja. Ya, apapun itu, yang jelas dia memiliki kekuatan bernama Whiteout. Kekuatan yang sama kayak Varys dan Athena, yang mana kekuatan ini tuh bisa menyedot dan mencuri sihir orang lain. Nah, selain itu ia juga memiliki kekuatan bernama Bodily Alchemy, yang mana ini tuh adalah kemampuan yang dapat menciptakan boneka alkimia yang bisa hidup. Nah, boneka-bonekanya itu antara lain ada Athena 1 dan 2, Sai, Genai, Kotetsu, God Serena, dan semua anggota Fairy Tail. Oke guys, yang terakhir ada Firnis. Firnis ini udah pernah aku bahas ya. So, bagi kalian yang belum nonton pembahasannya, bolehlah cek video gua yang ini. Nah, untuk di video ini gua akan bahas secara singkat aja lah ya. Yang intinya Firnis ini adalah Dewa Naga Emas yang wujudnya itu adalah sebuah konsep. Jadi dia ini tuh antara ada tapi juga tidak ada guys. Nah, makanya untuk mengalahkannya pertama-tama harus memisahkan rohnya dulu. Terus habis itu simpan roh tersebut ke sebuah batu permata, yang kemudian baru deh wujud fisiknya akan muncul. Oke guys, itu dia tadi pembahasan gua mengenai seluruh anggota yang ada di Guild God Owl, sebuah guild yang hampir semua anggotanya merupakan seorang boneka. Nah, kalau gitu sampai di sini aja lah ya pembahasan kita. Terima kasih nih buat teman-teman yang sudah menonton dari awal sampai akhir, dan akhir kata bye bye guys.